Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Arman Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran SD berbasis ICT, pada kesempatan kali ini saya Dayu Marin dengan NIM 2023406405055 akan menayangkan sebuah materi pada mata pelajaran IPAS kelas 5 bab 1 topik D, mendengar karena bunyi, subbab bahaya suara keras dan polusi suara dengan media audio visual. Selamat menyaksikan. Apa kalian tahu apa itu suara keras? Jadi, suara keras adalah bunyi yang memiliki volume tinggi dan dapat mengganggu pendengaran kita. Cara mengukur suara keras itu bisa dilakukan dengan satuan desibel atau dB. 0 dB sama dengan sunyi, 30 dB sama dengan bisikan, 60 dB sama dengan percakapan, 90 dB sama dengan berbahaya, dan 120 dB sangat berbahaya. Ingat ya teman-teman, suara keras di atas 85 dB sangat berbahaya bagi pendengaran kita. Kemudian selanjutnya, contoh-contoh suara keras. Jadi sebenarnya terdapat sumber suara keras yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama 70 dB, contohnya suara kendaraan di jalan raya. Kedua 80 dB, contohnya suara radio dengan volume tinggi. 90 dB, contohnya suara motor tanpa knalpot. 100 dB, contohnya musik keras dari speakers. 110 dB, contohnya suara helikopter, dan 120 dB, contohnya pesawat jet. Nah, apa kalian tahu dampak dari suara keras itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita? Bahaya suara keras bagi kesehatan kita yaitu gangguan pada telinga. Telinga menjadi sakit dan berdengung, pendengaran menjadi berkurang, dalam kasus parah bisa menyebabkan tuli, kerusakan pada gendang telinga. Gangguan pada tubuh lainnya itu contohnya bisa sulit berkonsentrasi saat belajar, mudah merasa lelah dan pusing, sulit tidur dengan nyenyak, mudah marah dan stres. Nah, ada bahaya jangka panjangnya. Jika terus-menerus mendengar suara keras, pendengaran kita bisa rusak permanen loh. Nah, sekarang kita akan membahas polusi suara. Apa kalian tahu apa itu polusi suara? Jadi, polusi suara adalah suara bising yang mengganggu dan mencemari lingkungan di sekitar kita. Ada beberapa sumber-sumber polusi suara. Yang pertama, kendaraan bermotor seperti mobil, motor, bus, truk, kemudian pabrik dan industri seperti mesin besar, konstruksi bangunan, alat bor, alat berat, dan palu. Kemudian pesawat terbang, suara mesin jet, kemudian kereta api, klakson dan rel kereta api, dan juga musik keras dari rumah atau dari acara-acara. Tahukah kamu, kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandar Lampung memiliki tingkat polusi suara yang sangat tinggi. Kemudian, ada banyak dampak dari polusi suara. Yang pertama bagi manusia, bisa terjadi gangguan tidur dan istirahat, sulit berkonsentrasi saat belajar, stres dan mudah marah, gangguan pendengaran, sakit kepala dan pusing. Kemudian bagi hewan, ternyata polusi suara juga berdampak bagi hewan. Yang pertama, hewan menjadi stres dan takut, kemudian mengganggu komunikasi antar hewan liar bisa kehilangan arah, burung bisa kehilangan kemampuan bernyanyi, dan yang terakhir, bagi lingkungan. Polusi suara mengganggu keseimbangan alam dan ekosistem di sekitar kita. Pembahasan yang selanjutnya yaitu cara mencegah bahaya suara keras. Yang bisa kita lakukan, jauhi sumber suara keras, gunakan penutup telinga saat perlu, kurangi volume TV, radio, dan musik, istirahatkanlah telinga setelah mendengar suara yang keras. Pilih tempat yang tenang untuk belajar. Kemudian yang bisa kita lakukan di rumah, tutup jendela saat ada suara bising, pasang tirai tebal untuk meredam suara, kemudian jangan menonton TV dengan volume yang terlalu keras. Berbicara dengan suara yang normal dan jangan berteriak. Hindari menggunakan headphone dengan volume maksimal untuk waktu yang lama. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan materi. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, suara keras di atas 85 desibel berbahaya untuk telinga. Polusi suara mengganggu kesehatan dan lingkungan. Kemudian telinga kita perlu dilindungi dari suara bising. Setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Terus kemudian ada pesan penting untuk kita. Telinga adalah anugerah yang sangat berharga. Mari kita jaga bersama-sama. Ingat selalu, jauhi sumber suara keras, gunakan volume yang wajar, istirahatkan telinga secara teratur.
Demikian penyampaian materi dengan menggunakan media audio visual yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.